mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan melakukan analisis strategi pemasaran dan implementasi rencana pemasaran oleh UMKM Koze yang diampu oleh dosen Dr. Al-Fatih Siki Magabarani, SE, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu, Tresliana Ningtyas, dan yang lain boleh. Saya Femiardi Muhammad. Saya Maulana Zain. Saya Lukmanul Hakim. Saya Lailatul Badriah. Saya Skamida. Saya Putri Aurelia. Oke, boleh next. Latar belakang yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh UMKM Koze, mengidentifikasi faktor-faktor utama untuk mendukung keberhasilan usaha, serta merumuskan rencana implementasi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Dengan memahami berbagai aspek yang tadi sudah dibicarakan, diharapkan UMKM Koze dapat memanfaatkan peluang secara optimal. Dan menghadapi tantangan yang ada, upaya ini diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga memperkuat posisi UMKM Koze dalam persaingan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Rumusan masalahnya di sini yang pertama ada bagaimana strategi pemasaran yang saat ini diterapkan oleh UMKM Koze. Yang kedua, apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pemasaran UMKM Koze. Dan yang terakhir, bagaimana rencana implementasi pemasaran yang efektif dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing UMKM Koze. Oke, selanjutnya ada profil usaha. Jadi, Koze sendiri adalah merupakan kafe yang dengan konsep co-working space, yaitu merupakan kafe yang memiliki konsep study cafe atau working space, di mana tidak hanya menyediakan kafe pada umumnya yang seperti makanan dan minuman aja. Tentu dengan konsep ini membuat kenyamanan tersendiri untuk anak kuliah maupun pekerja kantoran yang ingin mengerjakan sesuatu dengan tenang dan nyaman. Koze sendiri sudah berdiri sejak tahun 2022 di Jalan Pangkalan Jati 1, Cinere, Kota Depok. Nah, ini untuk dokumentasi, boleh next. Oke, selanjutnya ada analisis situasi. UMKM Koze hadir sebagai co-working cafe yang dirancang khusus untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan pekerja kantoran dalam konteks ekonomi Indonesia. Koze memiliki potensi signifikan untuk mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif dengan menyediakan ruang produktif yang mendukung aktivitas individu maupun komunitas. Nah, Koze berlokasi strategis di dekat kampus dan kawasan perkantoran. Koze menawarkan atmosfer yang mendukung kegiatan belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Fasilitas unggulan seperti Wi-Fi berkecepatan tinggi, colokan listrik yang memadai, serta menu yang ramah di kantong mahasiswa menjadi daya tarik utama tempat ini. Lanjut untuk segmentasi pasar dan targeting dari Koze sendiri. Lanjut. Untuk segmentasi pasarnya, itu yang pertama adalah mahasiswa dan juga pekerja kantoran yang memiliki kebutuhan untuk bekerja atau belajar sambil menikmati suasana kafe yang tenang. Lalu yang kedua itu dilihat dari demografisnya, itu usia 15-35 tahun yang merupakan kelompok usia produktif. Yang ketiga itu adalah konsumen yang mencari tempat dengan akses Wi-Fi yang cepat, suasana nyaman, serta fasilitas pendukung seperti colokan listrik dan ruang kerja yang fleksibel, yang mendukung kegiatan seperti meeting, belajar kelompok, atau kerja secara remote. Lanjut ke targetingnya. Koze memfokuskan strateginya pada mahasiswa dan pekerja kantoran di wilayah urban yang membutuhkan tempat bekerja sekaligus nongkrong dengan suasana santai.
Strategi targeting yang diterapkan oleh Koze adalah differentiated targeting, di mana Koze menghadirkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen pasarnya. Lanjut. Selanjutnya, analisis perilaku konsumen. Yang pertama itu dari mahasiswanya berusia 18 hingga 35 tahun yang terlibat dalam kegiatan akademik, tugas kelompok, atau pertemuan organisasi kampus. Sebagian besar pelanggannya mengutamakan harga yang terjangkau, lokasi yang dapat mudah diakses, dan juga fitur pendukung seperti WiFi yang cepat dan suasana yang nyaman. Biasanya waktu kunjungannya teramai pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore itu untuk kegiatan produktif seperti belajar, dan pada jam 6 sore dan sampai 10 malam di waktu tersebut lebih banyak untuk aktivitas santai atau pertemuan informal. Oke, selanjutnya rencana pemasaran alternatif. Yang pertama, segmentasi pasar alternatif yaitu menargetkan segmen mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selain mahasiswa UPN Veteran Jakarta, juga KPKJ menargetkan karyawan atau pekerja di daerah UPN Veteran Jakarta, Pondok Labu, Cinere ini. Yang kedua, menargetkan segmen baru seperti pekerja kantoran serta sekitar Pondok Labu atau Cinere. Yang ketiga, menargetkan segmen freelancer atau komunitas yang bisa bekerja secara fleksibel. Yang kedua adalah strategi diferensiasi produk dari UMKM Koze. Yang pertama yaitu mempunyai menu tematik bulanan seperti setiap bulan menawarkan menu spesial dengan tema tertentu seperti coffee and culture. Yang kedua ada paket menu mahasiswa, yaitu menu hemat yang cocok untuk mahasiswa seperti paket makan dan minum di bawah harga 30.000. Yang ketiga, UMKM Koze juga menawarkan produk spesial untuk event akademik seperti snacks box meeting untuk kelompok diskusi atau seminar kampus. Oke, selanjutnya ada strategi harga atau pricing strategi. Yang pertama ada dynamic pricing, yaitu memberikan diskon khusus pada jam-jam tertentu seperti dari jam 10 sampai jam 3 sore untuk menarik pelanggan saat non-peak hours. Yang kedua ada membership program, yaitu memberikan kartu loyalitas di mana setiap pembelian tertentu memberikan poin yang bisa ditukar dengan makanan atau minuman gratis. Kemudian ada strategi promosi, yaitu yang pertama, digital marketing dengan aktif di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Terus yang kedua, bisa dilakukan dengan workshop tentang produktivitas ataupun yang relevan dengan kopi untuk menarik perhatian pelanggan. Dan yang ketiga, ada giveaway voucher, diskon, atau mungkin bisa bekerja sama dengan organisasi mahasiswa sekitar. Kemudian ada strategi distribusi, yaitu bermitra dengan layanan pesan antar makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food, atau mungkin bisa dilakukan dengan cara pick up service untuk pelanggan yang menginginkan pesan manual tanpa aplikasi online. Dan yang keenam, yaitu ada strategi fasilitas, yaitu memastikan jaringan WiFi lancar dan menambah stop kontak untuk memantau kelancaran kegiatan pelanggan dalam bekerja maupun belajar. Terus ada memperluas ruang semi outdoor untuk suasana lebih santai bagi pelanggan yang memang mungkin menginginkan kenyamanan yang lebih santai, tidak terlalu serius. Terus kemudian ada menyediakan quiet zone untuk pelanggan yang memang menginginkan suasana yang hening dan tenang untuk mendukung belajar ataupun bekerja. Oke, lalu selanjutnya ada evaluasi dan pengembangan. Yang pertama itu ada membuat survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas dan menu yang ditawarkan oleh Cafe Koze. Lalu yang kedua itu ada menyediakan kotak kritik dan saran atau nomor kritik dan saran yang bisa diakses. Lalu yang terakhir ada evaluasi proyeksi keuntungan selama satu periode tertentu.
Lalu selanjutnya kesimpulannya itu, Koze telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif dengan fokus utama pada segmen mahasiswa dan pekerja kantoran. Penyediaan fasilitas seperti Wi-Fi berkecepatan tinggi, ruang kerja ergonomis, dan suasana nyaman menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa UPNVJ serta pekerja kantoran di sekitar area kampus. Faktor internal ini seperti harga menu yang terjangkau, lokasi strategis, dan konsep coworking space menjadi keunggulan kompetitif Cafe Koze sendiri. Oke, baik. Ini untuk daftar pusakanya, boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan teknis yang tidak disengaja. Terima kasih.